Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah, kullu dalalatin finnar. وفي سند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعلنا به وببركات علومه في الدارين آمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah taklim Masjid Jami' Al-Mu'awanah. Sama-sama kita hormati orang tua kita, guru Ustaz Haji Muhammad Yusuf, Ustaz Samsudin, Ustaz Ikas, Ustaz Haji Muhammad Yusuf juga, apa Haji Rojak ya, Haji Rojak aja. Itu bapak keingetan bapaknya Ayu Ting Ting, Rojak jadinya. Para hadirin semua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita masih diberi nikmat sehat walafiat, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sama-sama duduk hadir di majelis ini dalam rangka taklim. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di majelis ini senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa selalu tercurah pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa berkumpul kembali bersama-sama di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai ta'lim, telah suratul Fatihah Imam min Fadi Syekh Ahmad Nabi Syabdu Sunnali Samarkand di Rasul di Zaman Yazim wa ana ususun laihim wa mazan sazil ramana ala ruhi wa nawi al وإلى أن فقه هذا المسجد من حسن مؤسس هذا المسجد لهذا النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Hadirin jamaah rahimakumullah. Saya nggak buka kitab itu lagi. Saya mau buka tentang korban aja. Ini saya rangkum dari kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab dan juga kitab Raudatut Talibin. Kitab induknya mazhab Syafi'i. Yang pertama tentang korban buat orang yang udah mati. Kan memang ada pendapat dari mazhab Syafi'i mengatakan tidak sah korban buat orang yang udah mati. Jadi korban katanya buat orang yang hidup. Tapi kenyataan di lapangan kita korban banyak buat orang tua kita ya. Jadi gimana begitu? Ya. Makanya hadirin jamaah dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab ada satu pendapat ulama, memang mayoritas ulama Syafi'i mengatakan kalau orang yang udah mati nggak boleh dikorbanin kecuali kalau dia wasiat. Tapi nggak semua ulama Syafi'i bersepakat seperti itu. Ya, jadi ada yang membolehkan juga. Artinya begini, kalau kita mau bikin simpel ini, kita sedekah duit di masjid, yang ngeluarin duit ikaz, pahalanya buat Haji Yahya. Bisa kan begitu? Yang kita kirimin apa? Pahalanya. Ya, jadi sebenarnya simpel aja masalahnya. Jadi enggak. Kadang-kadang ada yang kebangetan kaku juga. Buat siapa? Buat bapak saya. Bapak lu udah mati, enggak boleh, jangan. Yang lain aja ganti gitu. Ya, ada yang begitu, saklek banget nih ustaz yang model begini. Ya. Dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab karya Imam An-Nawawi, di dalam bab kurban itu ada disebutkan hukum korban buat orang yang sudah meninggal dunia, hukumnya boleh aja. Ya, sebagaimana yang diutarkan oleh Abu Hasan Al-Abbadi dalam kitab Al-Majmu' pada bab kurban. Bahwa korban buat orang mati yang udah meninggal dunia boleh. Kenapa boleh? Karena itu termasuk bagian dari sedekah. Dan sedekah itu boleh mengatasnamakan orang yang sudah meninggal dunia. Dan itu bermanfaat serta sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia berdasarkan ijma', kesepakatan, mufakatan para ulama. Nah, berkenaan dengan kurban yang atas orang yang sudah meninggal dunia, Abu Hasan Al-Badi dalam keterangan beliau
dan juga ulama yang lain berargumen, mereka beristimbat kenapa boleh hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, annahu kana yudhi bi kabshain anin nabi wa an nafsi qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarani an udhiya anhu abadan fa ana udhi anhu abada. Bahwa Sayyidina Ali itu menyembelih 2 ekor kambing gibas atas nama beliau satu, atas nama Nabi satu. Lalu dia mengatakan sesungguhnya Rasulullah menyuruhku berkurban atas nama beliau selamanya. Itu. Jadi selama-lamanya, dan aku berkurban atas nama beliau. Jadi Ali itu kalau korban itu 2. Dari Nabi masih ada dikorban 2, sampai Nabi udah nggak ada juga dikorban tetap 2. Karena Nabi juga pesen gitu, pokoknya korban atas nama beliau. Dari Nabi masih hidup sampai kemudian Nabi udah meninggal. Makanya yang mengatakan harus ada wasiat, mereka juga berpatokan dari hadis ini, gitu kan? Dan Nabi wasiatnya Nabi itu, tapi beliau melakukan dari Nabi masih ada pun sudah melakukan itu. Ya, jadi ini. Nah dalam kitab Al-Iddah Syekh Ibrahim Al-Mururuzi, Al-Imam Baghawi, Imam Ar-Rafi'i mengatakan bahwa tidak sah kurban atas nama orang yang sudah meninggal kecuali kalau orang itu wasiat untuk kurban. Itu pendapat. Nah, ini ulama ini pendapatnya banyak. Kalau kita ngaji itu enak. Jadi mana pakai? Nah kita ngaji banyak. Yang repot yang kagak ngaji mau ikutin siapa? Kan gitu. Sementara penulis kitab Al-Iddah serta ulama lainnya mengatakan kalau seseorang berkorban atas nama sendiri, lalu kemudian pahalanya diniatkan buat orang lain yang udah meninggal dunia, maka pada prinsipnya hukumnya boleh-boleh aja. Jadi yang kita niatin apaan? Pahalanya. Jadi begitu. Jadi hal-hal kayak gini nggak usah dibikin pusing, nggak usah dibikin kaku. Mau siapa nih? Buat tajiyah ya, udah mati nggak boleh. Saklek banget gitu begitu. Nggak gitu-gitu juga ya. Ya udah ngorban dia. Terpahalanya nggak ada yang diorban. Mau siapa kan terserah yang ngorban kan begitu. Pahalanya buat bapaknya. Nyampe nggak? Sampai. Ya, jadi nggak usah terlalu dibuat gitu. Ya, tapi kalau mau pakai saklek gitu nggak apa-apa. Korbannya nama saya aja. Ntar saya yang niatin pahalanya buat bapak saya. Kan gimana niat saya kan gitu. Bisa juga begitu. Niat Haji Yusuf bersama-sama Haji Muhammad Yusuf, yaudah tulis aja Haji Yusuf. Tapi ntar saya niatin pahalanya buat, ya itu kan selesai. Misalnya. Yang kita kirimin apa? Pahalanya. Jadi nggak butuh daging, nggak butuh apa-apa, pahalanya penting. Pertanyaannya ngorban apa kagak nih anaknya pada kan gitu. Ada masalah gimana nih? Saya mau ngorban buat orang mati. Katanya nggak boleh. Nanyanya Romani itu banget. Ditanya Ustaz, lu ngorban kagak? Kagak Ustaz. Lu kagak ngorban kan usah nanya udah. Kalau ngorban nanya boleh, lah kayak ngorban mau nanya-nanya, kan biar tahu saat ini, biar tahu yang pantas tuh nanya gitu ngorban. Orang nanyain tiket, saya mau berangkat ke sana, emang lu mau ke sana? Kagak, aku nanya aja. Yang ditanya juga malas jawabnya. Nah, lu kagak berangkat ya, lu mau berangkat sih? Iya, ada ketahuan juntrungannya, nanya doang juntrungan gak jelas. Ini hadirin jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian sunnah dan adab di dalam penyembelihan. Yang pertama diantaranya adalah menajamkan alat sembelih sesuai dengan hadis dari Syaddad bin Aus. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mencatat kebaikan pada setiap sesuatu. Apabila kalian membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau kalian menyembelih hewan maka sembelih dengan cara yang baik. Maka hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisau serta meringankan, sehingga meringankan hewan yang. Makanya kalau motong pisau, yang tukang motong itu pisau jangan minjem. Ada kan motong, minjem dong pisau dong. Nah pisau buat nyeset dibuat motong leher. Nah kalau pisau seset tuh yang tajam ujungnya, nyeset. Lain-lain kalau yang buat leher, nah tajamnya dari atas ke bawah mestinya. Makanya kadang ada ustadz teori, motong tuh harus begini. Tanya, Ustadz berani motong sapi? Kagak lah teorinya dong. Praktek. Ustadz kalau dia ngomong begitu tanya, Ustadz motong emangnya? Kagak sih, gue lihat di kitab aja gitu. Praktek dulu tuh lihat tuh motong gimana. Jadi tahu gitu. Nah,
Nah itu motong sih sebenarnya, motong sapi ente mau cara narik begini boleh, ente mau turun ke bawah boleh. Yang penting pisaunya tajam terus cepat prosesnya. Kalau pisaunya tajam insya Allah. Makanya itu kalau motong sapi, kalau saya motong sapi bawel. Ya itu leher mesti ada yang narik. Apalagi kalau sapi-sapi model PO tuh, yang lehernya gelaweran-gelaweran. Ya, itu harus ditarik. Ada orang saya lihat motong sapi, kalau dulu kita nyebutnya sapi wetan gitu ya. Lehernya yang panjang-panjang dilibat-libat kayak orang libat kain. Dipotong. Nah dia belum kena lehernya udah kulitnya keiris sudah ngamuk duluan. Jangan dilibet, tarik ke belakang. Jadi ketika kita motong langsung kena lehernya. Nah kalau begitu itu aneh duluan tuh. Minyaknya kena. Nah dia udah kesakitan. Nah, leher belum kena. Kalau putus talinya. Tarik ke belakang. Kencengin kalau motong, enak, nariknya juga enggak capek. Coba ada ente motong, lehernya kendor. Itu butuh tenaga ekstra. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi tajamin pisau. Yang kedua, menggorokkan pisau itu biar kuat. Jangan kayak orang nyeset. Ada orang motong. Ya Allah, ini kayak orang nyeset kikil, lama banget. Kita tarik, seret. Kalau pisaunya tajam kita tarik itu ya. Gitu. Apalagi kalau lehernya ditarik kenceng. Ya Kas, kita motong nggak Kas? Hah? Iya. Hati-hati kita motong terkaget. Ya begitu. Ya memang kalau motong nomor satu kuncinya mental. Ya, kalau mental nanti masih nyer-nyeran ya janganlah. Daripada ntar ngeliat baru separuh pingsan. Ada orang ngeliat darah pingsan nah. Itu nggak kuat. Hah? Iya begitu pingsan. Nah, buru-buru kita tangkepin di sebelahnya lanjutin. Jangan sampai dia jatuh. Nih hadirin rahimakumullah. Lalu kemudian diantara adab atau sunnahnya yang nyembelih menghadap ke arah kiblat. Ya, kalau kita ngarah kiblat berarti kambingnya di sana, palanya adanya di selatan ya. Motong ya begitu dah, gimana aja sih bisa. Ya kemana aja sih biasa mana ke sana bisa gitu. Biasanya sih begitu. Karena kadang ada orang tangannya kebot ya. Jadi yang penting pokoknya begitu, hewan arah ke arah. Dohu wa tayyibu anfusakum fa innahu ma min muslimin yastaqbilu bizabi tahid qiblah illa kana damuha wa farasuha wa sufuha sanatun fi mizanihi yaumal qiyamah. Jadi begitu, sembelihlah ya, dan perbaguslah diri kalian karena sesungguhnya tidak ada seorang muslim yang menghadapkan hewan kurbannya ke arah kiblat melainkan bagi dia darahnya, kukunya, bulunya, semuanya itu menjadi kebaikan di dalam timbangannya nanti pada hari kiamat. Lalu tata cara menghadapkan hewan ke kiblat itu ada 3 pendapat. Ada 3 cara. Tapi ini sih nggak mutlak sebenarnya, nggak mutlak, nggak, cuman sunnah aja. Kalau ketika kita jatuhin ternyata palanya, pokoknya ya sampi, nah gimana? Memang kalau orang kita seretkan nah sampi, iya kan? Diriin lagi, tarik lagi. Udah jatuh tempatnya sempit lah, taruh tempatnya sempit, nggak bisa yang nyembelih ngadep ke arah kiblat. Ya udahlah, Bismillah aja, udah Arab kemana aja. Jadi cuman sunnah menghadap ke arah kiblatnya kita nggak dapat, sama kayak baca Quran kan gitu, sunnahnya yang ngadep kiblat. Ya. Pendapat yang paling ashah adalah menghadapkan hewan kurban ke arah kiblat dan tidak menghadapkan wajahnya ke arah kiblat, sehingga memungkinkan penyembelih bisa menghadap ke arah kiblat. Itu yang kedua. Yang kedua, menghadapkan seluruh badan hewan ke arah kiblat. Yang ketiga, menghadapkan kakinya ke arah kiblat. Ya. Yang modelnya sih sebenarnya hampir sama aja semuanya. Pokoknya ngadepnya ke sana aja. Ya, ada yang kakinya aja ke kiblat, mukanya enggak. Ada yang mukanya aja ke kiblat dan lain sebagainya. Lalu kemudian sunnah membaca bismillah. Ya. Itu bismillah, bismillahi Allahu akbar. Sebenarnya begitu aja udah cukup bacanya. Tapi kalau kita bisa, kalau korban ada tambahannya lagi. Lalu dalam kitab Al-Syafi'i disunatkan juga membaca salawat.
Dalam al-um nambahin lagi Imam Syafi'i Tamil misalnya. Lalu sunnah kalau motong onta dengan cara nahar, ditenggolok. Jadi kalau motong onta bukan di leher. Nah kalau motong sapi, kebo dan lain sebagainya, ya motongnya di leher. Ya. Lalu kalau onta sunnah motongnya sambil diri. Ya, diri. Nggak ada orang motong onta sambil ditarik ditidurin, nggak ada. Kepalanya di atas. Makanya begitu, coba dah kalau kita disuruh motong onta dipotong lehernya, lah susah. Nah onta tinggi banget kepalanya. Makanya dipotongnya di alek-alekan di sini nih. Pisaunya kecil. Saya aja pernah motong onta ya? Saya lihat begitu tuh, ya cuman gitu doang. Dia pisaunya pendek ini. Ini kan di lehernya sini. Nah dipotong di sini nih. Di ujung leher bawah, ditores doang itu gitu. Kayak temboloknya itu gitu nih. Set. Udah onta gini-gini, belum jatuh. Iya, terus gitu. Iya tajam-tajam lain nih biasanya. Saya juga waktu motong di Arab, waktu potong dam itu saya yang motong. Dikasih pisau warnanya hijau tuh. Pisaunya Solingen Jerman. Ya. Akhirnya saya beli langsung di pasar. Sampai sekarang saya pakai itu pisau buat motong. Tajam memang. Ya. Jadi kalau orang Arab kita motong disuruh ngurusin sendiri. Saya kan motong tuh. Dia megangin kakinya aja, dia pegangin sama dia. Nah kita pala suruh pegang sendiri. Nah palanya goyang-goyang begini. Orang Arab bener-bener dah bantuin gue. Kayak udah deh. Kakinya dipegangnya, dipijak aja sama dia udah. Potong. Kita suruh takbir. Allah. Hah? Iya. Gitu kalau gitu. Nah kita kan yang motong nih, dia bantuin. Cuman kakinya dong dipijak sama dia. Nah orang gede-gede. Nah kita motong sambil megang pale ini. Dia bilang, ini kagak mau bantuin, emang dia biasa motongnya begitu. Dia pakai cara dia, kakinya doang udah tekuk, dia motong sendiri aja udah ditekuk sama dia. Itu udah berdua, kata dia berdua gue pegangin kakinya dia masih bagus. Ya jadi seperti itu. Ya hadirin rahimakumullah. Ya lalu kemudian di dalam menyembelih disunatkan Allahumma minka wa ilaika taqabbal minni. Ya, itu ada macam-macam doa yang dibaca pada saat kita penyembelihan. Tapi paling kagak banget itu Bismillahi Allahu Akbar. Ya. Tambahan macam-macam baca kita lihat. Ya. Macam-macam cara ulama kita yang memberikan cara-cara baca itu ketika itu. Lalu disunatkan orang yang ngorban itu nyembelih dengan tangannya sendiri. Menurut Imam Syafi'i dan fuqaha Syafi'iyah berdasarkan hadis dari Anas bin Malik. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam duha bi kabshain aqranain amlahain wa wada rijlahu ala safahima wa samma wa kabbara. Sesungguhnya Nabi menyembelih 2 ekor kambing gibas yang bertanduk, yang putih, hitam warnanya, amlahain. Lalu kemudian beliau meletakkan kakinya di tepi leher, kemudian membaca bismillah dan beliau bertakbir. Bismillahi Allahu Akbar. Ya. Ya. Jadi seperti itu. Tapi boleh juga gantiin orang menyembelih. Ya, Nabi pernah satu ketika beliau meminta digantiin ketika nyembelih. Makanya banyak ulama-ulama kita tuh kalau guru-guru kadang nyembelih cuma awalnya doang. Atau 2, 3 udah lanjutin yang lain. Gitu, pembukaannya doang. Nabi pernah menyembelih anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nahara salasan wasitin. Beliau pernah menyembelih 63 ekor onta. Kemudian setelah itu beliau serahkan kepada Ali untuk melanjutkan sisanya untuk disembelih. Jadi Nabi motong 63. Kuat Nabi motong 63 ya. Bayangin Nabi, tenaganya gede. Kita motong berapa coba dah? Anda aja motong sapi 5 aja, tangan udah mulai ini. Beneran. Berarti Nabi tenaganya kuat. 63 ekor onta. Sisanya berapa ya? Nggak tahu. Pokoknya sisanya Ali dia motong 63 ekor. Bayangin. Tenaganya kuat. Men kalau di Arab kalau sapi kecil-kecil, tapi Nabi riwayat motongnya onta sih. Ya. Kalau di sini kita motong onta nggak boleh. Soalnya apa? Susah.
Ada di Ragunan loh, nggak dijual. Ya, ya makanya kan kita di sini banyak kan sapi, ya. Kebo aja sekarang jarang. Ini sapi lagi pada sakit mulu nih banyak. Lalu disunahkan orang yang ngorban yang sudah mewakilkan penyembelihannya kepada orang lain untuk menyaksikan proses penyembelihan. Jadi itu kalau lagi rame-rame gitu, yang datang bukan yang kagak ngorban, yang nonton tuh yang ngorban. Makanya saya di Masjid Mujahidin itu kalau ngorban besok pagar saya tutup semua. Kayak lapangan Coe dulu lagi nonton bola, yang nonton bayar, ditutup. Saya tutup terpal semua. Soalnya kalau nggak ditutup rame banget, anak kecil nggak ditutup semua. Jadi semua kayak tutup. Nah yang pada ngorban saya kasih undangan khusus. Jadi masuk pintu kita lihat dulu. Oh ya boleh masuk. Kalau yang ini mau apa? Mau ngelihat korban ya enggak? Nah, lihat di TV aja. Kalau sana ustadznya sadis banget, bukannya sadis, makanya ngorban. Lah kagak ngorban mau nonton mau ngapain? Udah ente di rumah aja nungguin ntar kupon dipanggil gitu. Mau ngapain? Jadi rame-rame doang jadinya ribet. Nah sampai kadang-kadang kan kalau begitu kan jadi iya stres juga. Sampai dicoret, oh anak kecil teriak-teriak sampai datang. Terus sampai kan kupingnya nggak budek dia denger. Ini anak-anak ngapa sih berisik banget tadi. Kalau dia lagi puyeng kan urusannya ngamuk deh. Jadi kayak begitu. Ya. Lalu kemudian juga Al-Banadani dalam kitab Al-Majmu' yang ditulis Imam Nawawi disunatkan juga orang yang ngorban itu bagiin sendiri hewan kurban yang dia potong, tapi boleh juga diwakilkan. Ya, jadi seperti ini. Lalu berkurban dengan yang gemuk dan sempurna itu disunahkan. Bahkan Al-Baghawi dan ulama lain bilang berkurban dengan seekor kambing yang gemuk lebih baik daripada kurban dengan 2 ekor kambing yang kagak gemuk. Kagak gemuk bukan berarti kurus ya, gitu. Kagak gemuk. Gitu. Jadi 1 gemuk mendingan daripada 2 nggak gemuk, bukan kurus, nggak gemuk. Kalau nggak gemuk belum tentu kurus. Kalau kurus sudah ketahuan udah begeng, cacingan. Jadi begitu, yang gemuk itu lebih utama. Biar kata lu korban atau doang, atau juga gede, lu nggak lihat pantatnya bahenol begitu. Lu kambing dia, tulangnya legok. Emang sampi kan adanya di paha tuh banyaknya. Ada yang perutnya doang gendut, gitu, macam-macam dah. Tapi yang penting masih korban udah bagus aja dah. Gitu. Yang kagak korban jangan ngomong apa-apa, dia diem aja udah. Itu hadirin jamaah. Lalu Imam Syafi'i bilang, dalam berkorban itu mencari nilai hewan yang besar lebih utama daripada jumlah yang banyak. Ya, gitu. Jadi urusan korban yang ditekankan adalah dagingnya. Ya. Maka hewan yang banyak dagingnya itu tentunya lebih enak dimakan. Nah dagingnya dikit yang kita makan campur tulang kan gitu. Tahu Imam Syafi'i itu kalau gemuk dagingnya enak. Itu makanya cari yang gemuk. Ya cari yang gemuk kalau ngorban. Saat duitnya nggak ada lagi, ya nggak apa-apa, yang penting ngorban. Asal jangan begeng aja kamu. Tapi ada sapi atau kambing emang turunan begeng. Orang aja ada tuh makannya 3 piring, tapi nggak gemuk-gemuk. Minum obat cacing nggak keluar cacing juga. Waktu emang kagak cacingan, emang turunan begeng. Tapi badannya kelang, sehat, makannya banyak. Ini kalau orang nih miara hewan model gini rugi 7 turunan. Makanya begitu kali kan langsung dipotong dah, jangan diternakin ya. Ntar anaknya kayak emaknya begini kurus banget gitu. Ya, jadi begitu. Jadi yang gemuk. Ya. Lalu kemudian dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab Imam An-Nawawi bilang, yang utama di dalam menyembelih hewan kurban adalah menyembelih di rumahnya sendiri. Dan disaksikan oleh keluarganya dan dia motong sendiri di rumah. Itu yang lebih diutamakan. Makanya orang tua saya dulu kalau ngorban itu belum pernah dibawa ke masjid, ke musola. Biar kata rumahnya samping musola juga. Motong di mana? Di rumah. Kalau kita dekat musola motong di rumah, dekatnya orang pelit banget dia katanya. Motong di rumah, mending gede kambing udah kecil kan. Kan secara hukum memang sunnahnya begitu. Cuman kan repotnya begini. Kita ngorban kambing 2 di rumah, ya kan?
Nah, yang di musola ada yang korban juga tuh Ustaz ini kan. Orang mikirnya tetangga kita yang motong kambing 2, masa kita nggak kebagian dagingnya. Ya kan akhirnya kan dia mau bagi sono habis sudah. Nah, kambing berapa banyak dagingnya. Gitu. Akhirnya kan pelit banget tuh korban 2 kita nggak kebagian. Padahal dari musola udah dapat, tetap aja tetangganya dibilang pelit. Daripada kita dibilang pelit, mendingan taruh aja musola, ada aman udah. Gitu. Lagi pula rumah kita nggak bau. Ya walaupun secara hukum lebih utama begitu, lebih utama. Kita nggak bicara masalah utama, kita bicara masalah kemaslahatan semuanya. Kan kalau kita taruh rumah juga, kita bagi orang juga, paling kebagiannya berapa banyak, ya kan udah gitu juga kita repot, rumah kita bau juga, jadinya urusannya dan lain sebagainya. Mendingan serahin aja ke musola atau ke masjid, kelar urusannya. Yang penting kita minta aja jatah kita. Tapi mintanya jangan banyak-banyak. Ini beli kambing yang 2 juta, minta sama panitia kupon 10, minta paha 2 belakang. Kalau ada yang begitu bawa pulang suruh. Ente ini lu bawa pulang aja kambing lu dah. Ngapain? Rugi tekor masjid musola. Nah, kambing 2 juta berapa gedenya sekarang? Ente pernah lihat ada yang jual kambing 2 juta enggak sekarang? Enggak ada. Kambing 2 juta minta paha 2, minta kupon 10. Ya rugi, suruh bawa pulang aja nanti gue bayarin ongkos potong lu dah, potong di rumah gituin aja dah. Bukan gue nggak mau nerima nih ya. Lu mikir aja sendiri ada kambing lu segede gini. Jadi biar tahu diri juga. Karena masing-masing masjid punya aturan. Kalau saya di masjid saya kalau orang naruh kambing jatahnya pokoknya paha 1 sama ati itu. Ati sama gitu setangkrek tuh. Kita kasih dia semua. Itu begitu. Minta kupon nggak boleh. Udah itu aja. Kupon itu jatah dari kambing dagingnya berapa banyaknya? Ya sepertiga begitu cukup dah buat dia maksudnya. Jadi begitu. Kalau mau oke. Kalau enggak tafadhol tempat lain gitu aja udah. Ya, kalau kebanyakan mintanya capek gitu kan. Ani minta pahanya 2 ini belakang ya. Apalagi terus ente bawa pulang aja kambing itu ke rumah dah. Di sini aturannya seperti ini. Kalau mau taruh sini ikut aturan sini begitu. Akhirnya ya udah dah. Ikut aja dah, iya udah. Nah, kambingnya segitu kecil banget, paha 2 sama kupon lagi yang enggak aja. Aduh. Pinter deh, bukan tukang dagang kali dia pinter deh. Untung yang ada deh bukan masjid yang rugi. Ya. Ini hanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti itu. Ini 1 kambing itu sah untuk 1 orang. Enggak sah untuk lebih dari 1 orang. Nah ini kan kadang-kadang nih yang sekarang nih ya, yang dari dulu Ali Jaber dulu tuh sempat kemudian dia dipanggil bilang pokoknya buat sekeluarga, kambing buat sekeluarga. Nih orang-orang yang pelit girang banget tuh. Alhamdulillah katanya kita beli kambing 1 buat sekeluarga. Nah, keluarganya 17 orang. Ya udah jelas. Ya peruntukannya kambing untuk 1 orang, sapi untuk 7 begitu. Kalau saya orang minta buat sekeluarga, tetap aja saya tulis namanya kepala keluarganya doang. Kenapa? Dengan sebab 1 orang yang ngorban, 1 keluarga itu dapat pahala kebagian ampun. Tapi tetap yang ditulis 1, bukan sekeluarga. Nah kalau sekeluarga dihitung berapa orang, banyak banget dong. Begitu. Jadi itu yang perlu dipahami. Ya. Gitu. Tapi kalau seorang ada yang ngorban, maka seluruh keluarganya mendapatkan pahalanya, ampunannya semua. Tapi tetap namanya 1 orang, pahalanya nanti buat bisa rame-rame. Begitu. Memang orang-orang yang pelit dengar gitu girang banget tuh. Tadinya dia motong sapi mulu. Pas dengar begitu, 1 kambing buat sekeluarga. Wah, saya cocok sama Ustadz yang ini nih. Beli besok. Haji biasanya motong sapi. Enggak, nih kambing aja cukup buat sekeluarga katanya. Irit katanya. Itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian beberapa permasalahan hewan kurban yang sakit. Kalau sakitnya masih ringan, masih memungkinkan untuk sah dijadikan hewan kurban. Tapi kalau berat, ya. Nah, beratnya gimana nih sakit yang menyebabkan hewan nggak sah jadi hewan kurban? Kalau badannya kurus, terus dagingnya habis, begeng, kelihatan iganya doang tuh. Maka yang kayak gitu
tidak sah. Nah pertanyaannya sekarang ini kan lagi ada penyakit mulut dan kuku. Ya. Saya tanya sama beberapa teman, Ustadz Izzatnya sampingnya yang mati udah banyak juga tuh dia. Ya saya bertanya juga, ya gara-gara penyakit itu. Jadi ini masa hitungannya sekitar 2 mingguan. Ya. Setelah hewan kena, itu hitungan 5 hari dia masih mau makan. Paling dihitungannya meler-meler doang tuh, mulutnya liuran. Nah makanya kan akhirnya kemudian banyak yang nggak berani nyetok dari awal. Makanya kemudian ada pertanyaan bagaimana kalau ada sapi yang terkena itu tapi masih di fase awal, apakah boleh dijadikan hewan kurban? Ya. Kemarin saya dengar itu keputusannya membolehkan itu. Ya selama dia masih kuat. Karena hitungannya biasanya dia 2 minggu, kalau udah gitu mati dah tuh baru. Ya, kalau hitungan seminggu, kalau baru kena 5 hari itu masih. Karena kalau udah kena kukunya, dia nggak kuat diri, udah hancur kukunya. Mulutnya juga, dia nggak bisa makan. Kayak kita serawan, mulut itu udah nggak bakal bisa makan. Nah badannya juga otomatis. Tapi kalau baru 2 minggu sih, badan sih masih cakep. Paling belakangnya doang legok karena nggak makan. Gitu. Ya, jadi kalau masih awal begitu, ya jangan dipulangin sama tukang sampingnya, udah potong aja. Masih kuat diri dia udah nggak apa-apa. Masih belum emang penyakitnya lagi merabak di mana-mana kan susah. Lalu al-jarba, kudis. Ya. Ini dikatakan baik sedikit maupun banyak bisa menghalangi sahnya kurban. Ini menurut jumhur ulama. Ya, pendapat ini dinyatakan dalam fatwa terbaru dengan alasan karena kalau sakit jarbat kudis itu bisa menyebabkan daging hewan itu jadi kalau digatal tuh makan nggak nafsu jadinya. Nah itu yang apalagi kalau dia nanti nyerang ke, kan kalau orang kudis itu kan nyerang ke kulit nanti ke dagingnya jadi rusak juga. Jadi sedikit ataupun banyak kalau kudisan itu menghalangi sahnya kurban. Jadi tolong dilihat kalau beli. Lalu yang pincang, yang pincang. Nah pincang ini kalau emang parah pincangnya itu nggak boleh. Patokannya apaan? Pincangnya parah. Kan ada kambing yang dari kecil pincang ya. Mungkin dia nggak disuntik polio dulunya. Ya. Nah itu jalannya pincang. Nah patokan pincang ini dianggap dia kurang memenuhi syarat begini dikatakan. Kalau hewan tersebut selalu ketinggalan dari teman-temannya ketika dia digembala di padang sahara, di kebun luas nih, biasanya kalau yang namanya hewan itu kalau jalan rombongan. Nah ini dia ketinggalannya 50 meter, 100 meter dari temennya. Temennya udah nyampe taman makan pahlawan, ya, dia baru nyampe sini. Nah itu berarti pincangnya dianggap parah, nggak masuk untuk kurban. Tapi kalau ketinggalannya cuma dikit, ya jalannya masih begitu, masih nggak apa-apa buat kurban. Gitu. Ini hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi begitu. Dan harganya bisa lebih murah biasanya kalau begitu. Nah, saat nggak ada kambing pincang, mengapa? Biar murahan dikit harganya. Ya sama kayak hewan yang yang tanduk sama nggak tanduk. Ya. Itu kan ada hewan nih kambing tanduknya patah. Kan sebenarnya boleh aja buat korban. Yang penting patahnya nggak sampai ke dalam tulangnya yang menyebabkan rusak bagian palanya. Kalau cuma ujungnya doang patah masih sah buat korban. Cuman harganya udah jatuh gitu. Tawarnya asal-asalan aja. Nih berapa kambing ini? Kambing patah. Oh ini nggak boleh buat korban nih. Ya kita jatuhin aja. Emang itu kurang udah kata tukang udah nggak apa-apa, berapa aja udah bayarin dah. Orang kalau yang ngorban itu nggak mau beli, dia maunya yang sempurna, yang tanduknya lengkap. Gitu kan. Walaupun sebenarnya secara hukum boleh-boleh aja, selama patahnya nggak sampai merusak bagian. Kalau cuman ujung-ujungnya sih, cuman kan orang melihatnya yang sempurna maunya, nggak mau. Nah itu otomatis harganya jadi murahan. Ini gue punya dia cuma 2.100.000 ini. Kalau boleh gue angkut ini kambing. Daripada nggak laku berarti.
Ya, itu hadirin jamaah. Itu buat orang yang duitnya nggak punya. Kalau yang duitnya punya, kadang-kadang gitu sih. Duit ada nyarinya kambingnya yang murah. Langsung, bang, kambing yang paling murah yang mana bang? Orang tuh kalau ke tempat tukang kambing jangan nanya yang paling murah, dibilang ya ini orang sih nanya doang nggak punya duit. Gitu, kayak gitu. Kalau dagang datang ke tempat kambing tuh walaupun kita nyari kambing yang murah, dandanan kita biar stilan dikit, baju masukin, ya. Bawa tas ini. Gitu, kata orang, wah ini rumahnya bos gede nih, lihat tasnya dong. Padahal isinya mah kitab gitu. Mana yang paling mahal mana kambing? Oh ini Pak nih, ini berapa nih? 8 juta. Oh 8 juta. Nggak ada yang gedean lagi. Nanya lagu aja, penting lagu gaya dulu. Ntar mulai turun ke bawah dah. Ini yang sedang nih, yang kecil mana? Nah, ini paling kecil gini. Kecil banget ya, berapa nih? 2,5 juta, yang ini aja dah. Kata orangnya, gaya dong. Tapi masih mending beli daripada nanya doang nggak beli. Itu. Lalu hewan yang buta, al-aura, tidak sah. Termasuk yang bijinya nggak ada, hilang sebelah, ciplong. Ya, ciplong. Demikian juga hewan yang biji matanya ada tapi buta. Ada matanya kayak yang lihat, tapi dia nggak bisa ngelihat. Itu nggak sah dibuat. Menurut pendapat Jakasah, ya, al-aura. Bagaimana dengan hewan yang penglihatannya kagak stabil? Kalau kita namanya apa tuh? Rabun ya, kotok ayam gitu, rabun gitu lah. Yaitu kalau siang hari dilihat, kalau malam dia nggak bisa ngelihat, gitu kan. Kotok ayam itu ya namanya. Kalau ayam kan begitu. Kalau malam nggak bisa ngeliat, makanya kalau tukang ayam tuh dulu anak remaja yang orang-orang muda umur tahun 80, 70 tuh yang pada masih muda tuh kalau nyolong ayam di kebun orang kan di malam-malam nyolongnya. Kenapa? Ayam nggak bakal bunyi, panjat. Dia tahu ayam ada di atas. Ayam kalau malam nggak lihat. Makanya orang kalau malam ngeliat dibilang kotok ayam. Maling ayam nih manjat ke pohonan ya, tangkap. Ya kadang-kadang dikasih bawang putih biar nggak bunyi ayamnya gitu. Tuh ilmunya maling banyak. Orang potong dah. Ya. Bakar ayam. Lu ayam dari mana nih? Itu ayam nyasar kita potong aja ayam orang. Ya dulu kan begitu, ayam kita malam-malam main tak umpet di bawah pohonan. Tahu-tahu udah berakin ayam. Ayam nggak tahu lagi bertidur di atas. Dulu, kalau sekarang nggak ada orang. Miara ayam sekarang sama tetangganya diomelin. Rumah udah kecil banget, miara ayam lagi jember banget. Ya. Kalau dulu enak, halaman gede. Ya kali ya. Ya, itu bagaimana? Dia yang model begitu masih dianggap sah buat korban. Karena apa alasannya? Dia masih bisa melek siang hari. Yang namanya kambing nyari makannya siang hari, berarti dia masih bisa makan, masih bisa gemuk badannya. Kecuali kalau dia kotoknya siang hari, malam melek. Itu bukan ayam namanya, kelelawar, kampret. Kalau kalong iya, malam dia ngelihat, siang kagak. Itu namanya kalong. Nah kalau ayam, kalau kotok itu namanya kotok ayam. Siang dia masih bisa, kalau kambing gitu. Dia bilang kotok ayam, dia di siang masih bisa nyari makanan. Balik malam tidur, dia kagak bisa ngelihat. Besok pagi segar dia nyari makanan lagi. Nah kalau kebalikannya siang nggak ngelihat, malam ngelihat. Belum ada kambing begitu, kalong yang ada begitu. Ya, jadi kalau masih model begitu dianggap masih boleh. Alasannya apa? Karena siang waktu dia nyari makan matanya masih bisa ngelihat. Artinya dia masih bisa gemuk, makan sehat. Patokannya gitu lagi, badannya jadi gemuk. Ya, nih hadirin rahimahullah. Begitu juga hewan yang matanya rabun, dua-duanya. Rabun ini nggak buta, tapi kalau ngelihat samar-samar. Masalahnya kita nggak bisa pakaiin kacamata dia. Ya. Kalau kita bisa pakaiin kacamata, kita pakaiin kacamata itu rabun nih ngelihat. Tapi masih kelihatan. Kalau jauh, nah nggak usah. Kadang-kadang nih kayak Ustaz Yusuf nih, kalau kacamata dibuka nih, jauh juga nggak kelihatan kayaknya. Saya aja udah tulisan nggak kelihatan tuh. Tuh sapi satu siapa aja udah nggak bisa ngelihat mata saya. Saya harusnya pakai kacamata nih, cuman kacamata saya nggak pakai. Kalau kayak kacamata kelihatan, waduh kalau begini ngeblank udah sama sekali nggak kelihatan tuh tulisan. Ya. Emang katanya gitu, saya tanya dokter Nasruddin tuh dokter mata, umur berapa Ustaz? 40 lebih.
lebih dah 45, 46. Pantas sudah kalau mata udah mulai ngelihat jauh itu. Harus ada kalau ngelihat tuh pakai kacamata. Saya bilang gitu, iya dok. Nggak begitu. Tapi kalau cewek jauh kelihatan sih dok, ya jelas pasti. Nah, itu lain tuh mata genit katanya gitu. Nah, itu hadirin jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian kalau yang rabun itu jumhur ulama bilang tidak menghalangi sah, masih boleh rabun. Lalu bagaimana yang matanya pada ada putih-putih tuh? Ya, suka kan kalau lagi pada datang sakit mata musim hujan tuh, ya, pada balik putih. Ya. Nah masalah itu, ya, Imam Ar-Ruyani bilang kalau warna putih itu menutupi pandangan mata dan menutupi sebagian besarnya, maka itu menghalangi sahnya hewan kurban. Tapi kalau hanya menutupi sedikit aja, maka menurut pendapat yang sahih itu masih boleh dipakai buat kurban. Jadi kalau putihnya udah sebagian besar, itu udah nggak boleh. Tapi kalau putihnya dikit aja, itu masih boleh. Ini bicara kambing yang sakit. Tapi kalau kita beli jangan yang sakit, belinya yang sehat. Murahan. Kita bisa banding dikit harganya. Lalu al-ajfa, krempeng. Yang tidak memiliki sumsum karena terlalu kurus tidak sah dijadikan hewan kurban. Ya. Nah, sebagaimana hadis Rasulullah dari Utbah bin Abdul As-Sulami anusal menaha ayyudu abil musfarrah. Rasul melarang berkurban dengan hewan yang sangat kurus, al-ajfa. Tapi kalau agak kurus dan masih ada sumsumnya. Ini kurusnya nggak kurus-kurus banget. Kita tuh kalau ngelihat kurus kita bisa pantau dah, ya. Itu tulang iganya kelihatan semua badannya, ya elah udah tipis banget dah. Ya tulang pantat itu yang tulang ekor pinggul itu udah pada nongol semua. Ya begitu dah, pokoknya dilihatnya udah nggak ada seger-seger itu. Udah gitu bengong mulu ya. Ya ini sudah mana dikit lagi mati tuh. Ya. Tapi kalau dia emang kurus, yang tadi saya bilang emang turunan kurus. Ya, badannya nggak gemuk, nggak kurus banget, sedang aja begitu, makannya banyak. Ya. Nah ini kalau kayak begini dikatakan ya masih boleh, ya. Masih boleh buat korban. Emang turunan kurus. Enggak, emang kalau turunan saya ada punya teman begitu, dia beli sapi, udah dirawatin setahun, makannya banyak. Giliran jual korban orang nggak beli, begitu modelnya. Akhirnya temennya beli, mau dirawatin, katanya nggak gemuk-gemuk juga, emang begitu, emang turunan. Sama kayak orang kita kan ada turunannya, turunan badannya kecil-kecil, nggak ada yang gemuk, makannya banyak, kurus. Tapi badannya sehat, nggak sakit, cuman emang badannya kecil-kecil. Itu namanya udah gennya dia begitu. Ya. Makanya kurang cocok dibuat korban. Makanya kalau orang yang badannya gede-gede kalau buat korban super itu udah badannya. Dagingnya banyak. Lalu kemudian masalah hewan yang gila, as-saula. Ya. Itu juga nggak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Kenapa? Karena kalau yang gila itu lama-lama jadi kurus akhirnya. Tapi orang gila seger-seger ya kurus juga tetap. Gila namanya. Lalu kemudian hewan yang dikebiri, apakah sah dibuat korban? Sah, boleh. Ya. Yang menurut pendapat mazhab Syafi'i, dan ini pendapat yang benar, boleh-boleh aja. Tetapi Ibnul Kaj mempunyai pendapat lain. Dia bilang nggak boleh karena udah nggak sempurna. Kenapa nggak sempurna? Ada yang dibuang dari bagian tubuhnya. Itulah yang menyebabkan hewan itu jadi nggak sempurna. Tapi Imam Syafi'i bilang, loh, bukan masalah dibuang, ini masalah hewan kalau dikebiri badannya jadi gemuk. Karena di dalam korban yang disyaratkan apaan? Badannya gemuk. Lihat sumo gemuk gak badannya? Kan dikebiri tuh. Ente kalau mau misalkan tuh, badan gue kurus banget nggak gemuk-gemuk, kebiri aja.
Ya gitu gede. Jadi kenapa boleh? Karena emang dia dikebiri jadi gemuk. Yang disyariatkan apa? Yang kita mau bagiin kan daging. Jadi gemuk, bagus. Kalau itu bilang nggak sempurna tuh hewan. Kenapa? Ya, ada yang kurang dari 2. Maka Al-Kaj bilang nggak sempurna. Maka nggak sah dibuat kurban. Kalau Syafi'i bilang boleh. Kenapa? Yang kita butuhin dagingnya. Kalau dia dipotong jadi gede, nggak apa-apa. Gemuk, malah kambing kebiri. Sekarang kambing kebirian jarang orang jual. Kalau dulu pada miara dulu biasanya. Iya, makanya begini kagak bisa juga ya. Ya dulu tuh kambing kebirian tuh biasanya warnanya putih. Gede kayak anak kuda, gede. Harganya juga mahal. Sekarang udah jarang. Kita nyari kebirian mungkin sekarang bisa 15 juta harganya kalau ada. Ya, mahal, di atas 10 juta lah. Kalaupun ada. Itu hadirin jamaah rahimahullah. Jadi boleh-boleh aja. Ya. Ada hadis dari Jabir bin Abdullah. Ya. Rasul pernah berkorban 2 ekor kambing gibas, jantan gemuk bertanduk, warnanya putih dan sudah dikebiri. Riwayat dari Abu Dawud. Jadi lalu kemudian dari Aisyah juga begitu. Nabi pernah korban dan telah dikebiri dalam hadis riwayat dari Ibnu Majah. Lalu kemudian juga dalam riwayat dari Aisyah, dari Imam Ahmad, Baihaqi dan Hakim juga begitu. Nabi korban 2 ekor kambing gibas, gemuk-gemuk, gede-gede. Ya, warnanya putih, cakep, bertanduk dan telah dikebiri. Jadi Nabi aja ngorbannya yang dikebiri. Pertanyaannya, yang dikebiri harganya mahal. Ya. Ini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Lalu ada pendapat Imam Syaukani dalam kitab Nailul Autar. Lalu Imam An-Nawawi dalam Kutul Habibil Gharib. Lalu kemudian Said Sabiq dalam Fiqhus Sunnah juga yang menyatakan, mereka bilang boleh. Malah ada yang mengatakan dagingnya malah lebih lezat, lebih gurih. Lalu kemudian korban dengan hewan yang telinganya putus. Karena ada kayak kebo, kadang tuh kupingnya ada yang digunting. Ya karena mereka kan ditaruh hutan tuh. Jadi buat nandain tuh digunting, modelnya macam-macam. Ada yang begitu. Hewan yang telinganya putus tidak sah sebagai hewan korban. Tapi kalau terputus sebagian aja, perlu dilihat dulu. Kalau tidak tampak berpengaruh sama sekali, hanya robek doang tuh, ya. Robek dan robekannya masih nempel, itu sah masih dibuat korban. Ya. Begitu. Tetapi Al-Qaffal bilang nggak sah. Maka itu kalau kita suka beli tuh yang di tanduknya di kupingnya dipasih nomor-nomor tuh kadang-kadang suka ada yang digunting. Ya, kalau kupingnya nggak ada jangan dibeli, nggak sah. Yang digunting pada tuh, kecuali masih gelaweran dikit. Tapi kalau ada yang sempurna nggak nyari yang gelaweran nih. Ya tapi ini buat hukum aja asal tahu. Ya. Jadi kalau ada kita beli sapi itu kupingnya udah digunting, nggak lengkap. Ya. Itu kan dibuat nandain. Ini sapi yang digunting begini itu punyanya dia. Yang digunting begini itu punyanya dia, yang dibolongin punyanya dia. Itu begitu. Kan dilepas diumbar. Jadi sampingnya ntar kalau itu baru dikumpulin diambil. Nah ini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya lalu hewan jantan atau hewan betina. Itu dua-duanya sah dipakai sebagai hewan kurban. Gitu. Sekalipun hewan betina itu banyak melahirkan. Biasa betina kalau banyak lahiran badannya rada kurusan. Tapi tetap boleh aja. Ya, sekalipun banyak melahirkan. Ya, kecuali kalau emang kurus banget nih. Kawin mulu, lahir mulu. Sampai begeng tuh. Nah itu jangan dah. Ya. Tapi kalau masih kelihatan dagingnya cakep boleh-boleh aja. Ya. Nah ini berkorban dengan hewan jantan ataupun betina ini berdasarkan hadis dari Ummul Kurs radhiyallahu anha. Alal gulami syatani wa alal jardi syatun la yadurukum zukranan kunna au inasan. Jadi hadisnya yang dipakai ketika kita akikah. Ya. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan ini hadis hasan. Lalu As-Sayrazi bilang, Sayrazi pengarang kitab Al-Muhazzab bilang kalau diperbolehkan hewan jantan atau betina untuk akikah berdasarkan hadis tadi, maka sama halnya dengan kurban.
hewan jantan atau hewan betina, maka sah saja dijadikan sebagai hewan kurban. Gitu. Ya, begitu. Ya. Kalau beda, kalau domba jantan itu dagingnya lebih enak. Tapi kalau domba betina itu dagingnya lebih empuk. Ente coba kalau makan daging hewan perempuan, itu di kandang ada minyaknya itu. Jadi kalau dimakan rada-rada gurih, enak. Kalau yang jantan biasa kering, gak ada minyaknya. Kalau yang perempuan, nah minyaknya itu yang bikin jadi rasanya gurih. Gitu. Ya. Nah ini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Lalu ada pertanyaan, hewan 7 ekor sapi, 7 ekor kambing sama 1 sapi lebih utama mana ya? Ya kalau kita bicara lebih utama, kalau kita kembalikan ke daging, ya, itu lebih banyak sapi. Ente beli kambing harganya 3 juta, beli 7 kali 3 berapa ya? 21. Ente beli sapi harganya 21 juta. Ntar pas udah selesai dipotong, ente taker, dagingnya banyakan mana? Banyakan sapi. Bisa 3:1, bisa 4:1 daging. Kalau begitu gimana? Ya, sapi. Gitu. Karena yang kita bagiin, yang kita kejar. Tapi kalau bicara rohnya, banyakan kambing. Berapa banyak roh yang disembelih? Dia 7, dia cuman atau darahnya banyakan mana? Udah saya nggak pernah ngeleterin sih kalau begitu. Tapi yang pasti, yang kalau korban itu kan yang kita tujukan kan dagingnya mau dibagiin. Ya, makanya yang kita ambil ya yang dagingnya banyakan aja. Ya. Azimu dohayakum aina ala sirati matoyo. Gemukin hewan-hewan kurban kalian. Karena nanti di sirat itu jadi kendaraan kalian nanti. Jadi cari yang gemuk. Kalau duitnya ada, kalau nggak ada nggak apa-apa, udah kecilan dikit. Yang penting ngorban. Yang nggak ngorban diem aja, udah nggak usah ngomong gitu ya. Masih ada waktu nih. Itu baru. Iya. Ada satu perusahaan, ya. Perusahaan ini bosnya non muslim. Pas buat Idul Adha ini, kamu bisa sumbangan beli satu ekor sapi, dikorban. Karena karyawannya banyak yang muslim. Untuk karyawannya, ini pahalanya buat siapa nih orangnya ini? Boleh nggak ke kami pakai nama gitu? Nama. Ya, prinsipnya boleh, tinggal ngomong aja mau bosnya. Bos, nih kita kalau orang Islam, satu sapi ini kan pahalanya buat 7 orang. Boleh nggak kalau tahun ini digilir? Ini buat dia dulu nih. Nih 7. Nah tahun besok buat gantian. Gitu. Jadi ketahuan. Boleh sah nggak korbannya? Orang sah. Gitu. Nggak apa-apa. Udah ngeluarin gitu orang kafir. Nggak apa-apa, sah. Nggak apa. Gitu. Orang kita dikasih hadiah. Itu boleh aja. Iya. Iya. Makanya dijelasin aja begitu mau bosnya, bos. Kalau dalam Islam itu kan sapi itu buat 7 orang. Boleh nggak kalau tahun ini nih pahalanya buat 7 orang buat dia. Nah, tahun besok bos, nah gantian orangnya. Jadi gantian gitu, ngomongin begitu aja. Soalnya kalau nggak dibuat begitu, kalau tanpa seizin yang ngasih hajat itu kan nggak boleh juga. Nah kita ngorbanin orang, aneh ngorbanin Bang Napis. Saya nggak ngomong sama dia, nggak boleh ngomong Bang Napis. Aneh ngorban sapi nu, aneh masukin itu 1 ya, iya nggak apa-apa. Dagingnya juga ya Sat bagiannya. Tak dulu yang penting ngorbannya udah bagus banget dapat. Ya artinya ngomong dulu. Artinya kalau kayak gitu laporan dulu. Ya pasti dia kasih lah gitu. Karena kalau nggak ada ketentuan dari yang punya duit, ya kita juga hitungannya jadi sedekah aja buat dia. Gitu. Kan kalau orang non muslim sedekah emang dia nggak dapat pahala. Ada kebaikan buat dia. Ya kan badannya tak jadi sehat dan lain. Itu kayak begitu. Kalau seandainya nanti dia masuk Islam, ya, itu kecatat itu pahala tadi itu. Ya, kalau dia masuk Islam, oh dia pernah dulu ngorban, dapat pahalanya nggak hilang. Ya, walaupun nanti buat 7 orang, tapi yang ngeluarin duit kan dia. Tetap aja dia dapat pahala juga. Jadi enaknya gitu Ustaz Yusuf. Ngomong aja sama pimpinannya, ini tahun ini buat ini Pak ya, boleh ya? Ya nggak apa-apa udah. Kan iya, duit kan duit kantor biasanya. Tinggal minta sama HRD. Itu. Kamu yang ekor, kamu muslim. Iya. Kita kan bawa ini kan Islam. Iya. Coba, ini bos nggak sah nih. Yang sama bapak, boleh. Iya. Yang penting kan dari dia udah ada izinnya udah nyampe udah gitu. Yang penting
Dia kan yang ngeluarin bos. Namanya bos kita jangan sampai ngalangkain. Nanti ngebahas buat dia boleh udah bismillah. Jadi sah buat kita pahalanya. Enak begitu, kalau ada lagi nggak apa-apa sini. Ya. Ya itu aja hadirin yang rahimakumullah. Ya. Kita malam Selasa besok ngaji kagak ini? Hah? Ngaji? Oh ngaji, dah. Ya udah kalau ngaji saya nanya. Kalau malam Senin pasti nggak ngaji, capek habis motong. Ya. Di sini motong hari Minggu ya? Motong hari Minggu kan? Di sini Lebaran dari apa ya jadinya deh? Hah? Iya, masalah kan ada yang bingung saat ada yang kemarin masjid tuh nelfon saat. Ini mesti Lebaran hari apa? Ya hari Minggu. Katanya hari Sabtu. Kalau ente mau Lebaran hari Sabtu, ente jalan dulu ke Arab Saudi. Masalahnya ini kan tempat kita terlihat apa? Hilal itu di Indonesia hari malam Jumat baru bisa kelihatan, malam Kamis belum bisa. Nah di Mekah mereka kan negerinya lebih barat, lebih ujung, lebih dekat buat kelihatan hilal. Jadi dia duluan, baru kemudian kita bisa lihat. Jadi dia duluan Lebaran, kita belakangan. Bukan masalah di sana udah wukuf di Arafah. Dalam Majmu' Al-Fatawa itu ada tuh disebutin semua. Bagaimana kalau hari Arafah beda di satu negeri dengan negeri yang lain? Apakah puasa Arafahnya itu ngikutin terbitnya hilal di negeri tersebut atau ngikutin negeri Haramain? Maka pertanyaannya begini, hilal itu emang ada berapa ya? Ada banyak tapi cuma satu? Jawabannya hilal itu dilihat kalau hilalnya mah satu bulannya. Tapi kan yang ngelihat itu kan layarannya lain-lain. Ada yang duluan, ada yang belakangan. Nah kalau mau dibanting sama, ketika hilal terbit semua dunia bisa ngelihat. Nah kita kalau buka puasa ngikutin aja yang duluan. Papua udah buka baru jam 5, udah kita buka aja. Kenapa? Udah ada yang maghrib ngikut dia aja noh. Ya di sini belum di itu. Makanya sama kayak gitu besok Lebaran begitu. Nah di sini belum kelihatan malam Kamis. Ya. Di sana udah kelihatan, makanya kita belum jatuh tanggal 1. Tapi kalau ada ustadz yang bolehin tanggal 9 Lebaran duluan misalnya Tegal Parang, nggak apa-apa, tanggung jawab kita. Kalau korban nggak sah semuanya, dia yang tanggung jawab di akhirat. Dasarnya apa ente bilang Lebaran hari Sabtu? Ilmu apa yang ente pakai? Ilmu falak ente bisa nggak? Ente ngelihat bulannya nggak? Semuanya kemarin malam Kamis. Nah itu. Tapi kalau kita sih kita datang aja ke tempat dia masjidnya, kita nongkrong udah bantuin takbir. Masa pulang yang kada bagi daging ya lumayan. Hari Minggu nggak beli daging lagi di pasar kaget ya. Lumayan 1,5 kilo. Kan pakein kentang 5 kilo, banyak banget sudah. Ya, jadi gitu. Ya, jadi kita malam Selasa besok masih ngaji di sini ya. Ya udah kali gitu. Ya kita tutup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Muhammad Allahumma zidna ilma sayyidina fi rizqi wa atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.